Halo semuanya, saya pikir sudah banyak orang telah mencoba Kinder Bueno biasa semacam ini. Mari kita buat lebih besar. Kita akan membuat yang persis sama ini, hanya saja dengan ukuran yang sangat besar, tapi pertama kita perlu mencoba aslinya. Di luarnya ada coklat, lalu lapisan waffle dengan pasta kacang. Nah, krimnya sendiri yang paling mantap ini. Hal pertama yang kita butuhkan adalah bentuk yang sangat besar. Ayah saya akan membuat ini dengan pipa besar ini. Dengan menggunakan pipa pengukur, kita mengukur 1,20 meter. Dan kita tandai dengan spidol. Dari samping kita bor lubang dengan obeng. Dan potong pipa dengan gergaji ukir ini. Sekarang kita gambar. Dan potong menjadi 2 bagian. Kita akan membuat stand dari kayunya. Dan melakukan ini, kita potong papan besar menjadi 2 bagian. Melingkari diameter luar pipanya, dan potong dengan gergaji ukir. Dengan amplas ini, kita robohkan semua gerinda. Kita perlukan 2 perincian seperti ini. Kita letakkan papan lebar di antara keduanya, dan kencangkan semuanya dengan skrup. Dua setengah lingkaran besar juga diukir dari kayu, dan 3 yang lebih kecil, tetapi pada yang sama lebarnya 2 kali lipat. Kita letakkan setengah pipa dari dudukan. Kita lumasi setengah lingkaran besar, dan masukkan ke dalam pipanya. Selain itu, kita perbaiki dengan skrupnya. Kita letakkan bagian yang hilang. Dan kerangka ini sudah siap. Tapi untuk digunakan, kita ambil setengah mu kecilnya. Dan kita bungkus dengan cling filmnya. Selesai. Bentuk yang sama disiram dengan minyak. Kita oleskan di dinding. Dan rekatkan perkamennya. Kita letakkan semuanya kembali pada tempatnya. Mari kita mulai masak dengan kacang. Ada 20 kg di sini. Kita pindahkan kini penggiling daging. Dan menggiling dari kensel kecil ini. Sekarang kita ambil rasanya, gula, dan coklat. Kita kumpulkan 1 kilo kacang yang dihancurkan. Nyalakan melange-nya dan tertidur. Ngomong-ngomong, pada awalnya saat mengering kita berhenti. Karena itu kita bantu. Kemudian tambahkan gula dan coklat bubuk. Setelah sekitar 40 menit kita dapatkan pasta coklat kacang. Miringkan alat putar ini dan masukkan semua pastanya ke dalam wajan. Jadi kita telah ubah 1 kilonya kacang menjadi pasta. Aduknya. Setelah itu kita untuk waffle, kita pecahkan 48 butir telur menjadi wajah gatel. Tambahkan 3 kilo gula. Untuk aroma gula vanilanya. Setelah itu kita beralih ke minyak. Potong 1,5 kilo, masukkan ke dalam panci, dan juga 1 kg margarinnya. Kita letakkan semua ini ke kompor. Kita perlu lelehkan dan tuangkan ke dalam wadah gastronya. Kocok campuran menjadi halus.
Tetap tuangkan 3 kilo tepung. Dan akhirnya aduk adonan. Selesai. Kita ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam waffle iron ini. Kita tutup. Dan setelah 3 menit sudah siap. Anda bisa mendapatkannya. Lalu kita lihat pasta kacangnya dan sebarkan lapisan tebal di atas waffle. Kita rekatkan dalam cetakan. Dan seperti ini, seperti badan berjalan, dan sementara kita panggang wafelnya 4 sertika waffle sekaligus. Yang keduanya masukkannya ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Kita beralih ke krim. Kita membuka telur ayam botolannya dan tuangkan ke dalam mangkuk. Ada 20 telur di dalam setiap botolnya, dan kita butuh dalam 10 dari mereka. Tuangkan 3 kilo tepung dan campur semuanya dengan mixer halus. Kita hanya membuat pengental ini dan kita akan masak krim dalam panci yang sangat besar. Kita keluarkan banyak susu dari lemari es. Kita buka dan tuangkan ke dalam panci. Kita taruh di atas kompor, tutup dengan penutup, dan nyalakan gas. Segera setelah susu dipanaskan, tambahkan 12 kg gula ke dalamnya. Dan campur dengan mixer konstruksinya. Tanpa henti mengaduk, tuangkan pengental ke dalam area tipisnya. Anda juga perlu mencairkan 3 kg mentega. Tuangkan ke dalam krimnya. Ini sisa kacang yang dihancurkan. Dan campur krim ini ke dalam sampai halus. Sudah menebal, tuangkan ke dalam cetakan. Ratakan dengan waffle dengan sisa pasta kacangnya dan taruh di atas krimnya. Selesai, kita letakkan formula ke dalam freezer. Dua hari kemudian, semuanya membeku. Karena itu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita cetak coklat susu dan letakkan ke dalamnya. Setelah kita letakkan ini ke marmite, perlu dinyalakan agar mulai memanas dan aduk terus, lelehkan coklatnya. Ini jadi cair, tetapi untuk membuatnya lebih baik di bar, kita akan menambahkan mentega. Setelah itu kita campur. Sekarang jauh lebih cair. Saatnya mengeluarkan formula dari freezer. Kita transfer coklat airnya ini ke waffle. Lalu kita oleskan. Jadi sampai kita menutupi seluruh pengembangan dengan coklatnya, kita tambahkan lebih banyak coklat ke marmite-nya. Lalu letakkan selembar chipboard ini di atas palangnya, dan tekan sekuat mungkin dengan stretch filmnya.
Pertama, kita turunkan formula ke lantai. Dan balikkan di atas bukit yang dilapisi filmnya. Film peregangan ini bisa dilepas. Angkat cetakan dengan hati-hati. Sobek perkamennya. Buka plastik di sekitar setengah lingkaran kayunya. Kita pasang sekrup sedapat ini dalamnya. Dan kita hapus film ini sendiri. Dan dalam coklat ekstra ini sudah meleleh. Oleh karena itu, kita sendok coklat susunya dengan gelas ukur dan tuangkan batangan ini di atasnya. Satu lapisan lagi. Dan biarkan coklat ini membeku. Setelah mengulanginya hanya potongan tipis coklat hitam ini. Oleh karena itu, taruh mangkuk di atas penangkas suapnya, masukkan coklat hitam ke dalamnya. Dan aduk terus, lalu kita lelehkan. Coklat cair sudah dituangkan ke dalam tong-tong kue ini. Dan kita tuangkan batangan ini. Selesai, Kinder Bueno raksasa ini akhirnya sudah siap. Saya pikir ini ternyata sempurna. Baiklah, mari kita potong sepotong ini. Halo semuanya, mungkin coklat yang paling diinginkan untuk anak-anak yang bisa dibeli di supermarket adalah Kinder Surprise. Meskipun saya tidak berpikir orang dewasa pun akan menolaknya. Jadi mari kita cetak telur yang lebih baik. Ini pada dasarnya telur yang terbuat dari coklat. Atau lebih tepatnya dua jenis coklat susu dan coklat putih. Dan di dalamnya ada kapsul kuning ini yang ketika dibuka akan dibuka menemukan mainannya. Mungkin hanya saja Kinder Surprise raksasa ini hingga jadi sempurna, seperti yang ada di pabrik. Dan saya akhirnya datang seperti ini. Dapatkan like dan lebih terdahulu, maka kita akan memulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana coklat ini dibuat? Ada seluruh perkebunan di mana buah kakao ditanam. Dan kita beli 4 buah matang ini. Mereka sangat besar dan berat. Pecah menjadi 2. Dan lihat biji putih di dalamnya. Ini adalah biji kakao yang matang. Namun untuk diubah menjadi coklat, mereka harus melalui proses yang panjang. Kami masukkan ke dalam tong kayunya. Dan tutupi dengan aluminium ini. Kacang ini akan tinggal di tong ini selama 7 hari dan akan difermentasi. Ya, saatnya untuk keluarkan mereka. Wah, ini bagus banget. Biji kakao telah difermentasi dengan benar dan mereka berbau harum. Sekarang kami ambil pengering seperti ini. Dan kita taruh semua bijinya di atasnya. Atur ke dalam 40 derajat. Ini akan buat mereka tetap kering selama 7 hari. Seminggu telah berlalu dan biji kakao benar kering. Tapi untuk membuat raksasa pernyataan ramah, ini tidak cukup. Jadi saya beli banyak biji kakao kering lagi. Mereka tidak seperti milik kita ini. Jadi kita pergi keluar dan tuangkan 2 kantong kacang ini. Lalu ke dalam 2 kualinya ini. Dan kita potong kayunya.
Nyalakan kompor, lalu taruh beberapa kertas kusut dalamnya. Dan beberapa kayu bakar kecil ini, lalu buat apinya. Setelah dinyalakan, mulailah aduk biji kakaonya. Dengan begitu, panggangnya lebih merata. Setelah sekitar 10 menit memanggang, mereka mulai berbau yang akan enak. Jadi 5 menit lagi dan Anda bisa periksanya. Saat dipanggang, biji kakao harus mudah terlepas. Angkat mereka dari api ini. Tahap pemanggangan selesai. Sekarang ambil mangkuk lain, lepaskan cangkang dari setiap biji kakaonya, lalu dipecahkan kernel, dan taruh di mangkuk keduanya. Ya, kami punya gumpalan kakao ini. Ini mungkin bahan baku utama untuk membuat coklat susunya. Kami juga membeli kotak seperti ini. Saat kami buka, kita lihat banyak kakao butter dalamnya. Ini terlihat dan terasa seperti sabun cuci. Untuk dilelehkan dengan mudah, kami potong dengan pisaunya. Inilah proses sangat lengket. Wah, setelah 2 jam, kami memiliki baskom yang penuh dengan kakao yang dihancurkan secara halus. Untuk membuat coklat dengan benar, kita butuh mesin yang sangat lengser. Pada dasarnya, ini adalah penggilingan listrik, dengan batu gilingan seperti ini dalamnya. Kami campur gumpalan kakao, susu bubuk, gula, dan mentega kakao. Ambil 1 bubuk kilo kakao, dan tuangkan ke dalam melagernya. Secangkir penuh susu bubuk, secangkir gula, dan mulai. Semua bahan dicampur dan bertahap digiling menjadi bubuk yang lebih halus. Kita tambahkan mentega kakaonya. Secara bertahap akan memanas dari gesekan dan massa menjadi lebih cair. Sekarang hanya butuh waktu. Biji-bijian akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Sementara itu, mari kita nyalakan mesin lain yang disebut Mermaid. Ini akan memanaskan coklat agar tetap cair. Isi dengan air tanda maksimum. Setelah kedua, dan nyalakan. Ini 2 jam, coklat menjadi lebih gemuk. Untuk membuat rasa seperti biasa, kami tambahkan ekstrak vanila. Juga bubuk yang disebut lecithin kedelai, digunakan dalam pembuatan coklat. Anda harus menambahkan sedikit saja. Ini sama sekali tidak berbahaya, dan hanya diperlukan untuk membuat coklat lebih cair. Coklat menghabiskan 3 jam di melanggar ini, lalu kita matikan, dan tuang ke dalam piring gastronom ini. Batch pertama coklat susu sudah siap. Masukkan nampan gastronom ke dalam Mermaid agar coklat tidak mengeras. Lalu kita muat batch berikutnya. Kali ini kita tambah gumpalan kakao secara bertahap agar blender menggiling massa kakao lebih cepat. Kemudian kita tuangkan mentega kakao secara bertahap. Saat campurannya cair, tuangkan gula, susu bubuk, dan bahan tambahan lainnya. Tunggu 2,5 jam, dan kemudian tuangkan coklat ke dalam wadah ini. Dan untuk ketiga kalinya, kita tambahkan lebih banyak susu bubuk. Dan 4 jam pengadukan. Anda dapat seperti coklat susu mengkilap yang sempurna. Kita tuangkan juga. Kami butuh 2 hari untuk ngisi mangkuk gastro ini sampai penuh. Aduk semua batch ini secara bersama-sama. Selesai. Langkah selanjutnya adalah tempernya ini. Anda mungkin bertanya mengapa perlu? Saya akan menunjukkan contoh yang berdua batang. Yang satu kami tuangkan hanya coklat leleh, dan yang lainnya ditempa. Setelah mengeras, kita keluarkan. Dan yang baru saja meleleh akan sangat cepat, tepat di tangan kanan. Ini burap dan sangat lembut. Coklat tempered ini sisi lain mengkilap. Ini memiliki kristal mentega kakao yang digabungkan menjadi kristal sisi yang kuat. Ini sebabnya, ketika Anda memecahkan, ada kegentingan. Untuk kemudian melenyapkan coklat dalam jumlah besar, tingkatkan kepanasannya.
Aduk terus dan panaskan coklat hingga sampai 45 derajat. Lalu keluarkan wadahnya. Kami pergi keluar, turun di piring dingin ini. Mengaduk terus dan benar-benar membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Agar coklat mendingin sampai tepat 45 derajat, ini dia, kembalikan coklat ke api. Lalu kita panaskan hingga 31 derajat, dan kita timpulkan pampernya. Kami akan menuang coklat ke dalam bagian telur besar ini. Kita memesan cetakan ini 6 bulan yang lalu dari sebuah pabrik di Amerika, dan mereka baru saja tiba. Cetakan ini berharga 20.000 hryvnia atau 54.000 rubel. Jadi, buka alkoholnya. Tungkat ke dalam cetakan, dan gosok dengan serbet ini. Dengan cara ini akan benar-benar bersih, dan coklat akan bersinar. Di sana kita pergi. Sekarang masukkan cetakan ini ke dalam freezer selama 1 jam. Sekarang setelah cetakan menjadi es, ambil coklatnya, tuangkan ke dalam cetakan, dan sebarkan di atas cetakannya. Coklat langsung diisi set ini. Ini harus diisi sering mungkin agar dinding memiliki ketebalan yang sama di mana-mana. Tuang kembali coklat berlebihnya. Lalu masukkan kembali ke dalam freezernya. Baiklah, mari kita isi cetakannya lagi. Dan pendekatan ketiganya, cetakan sudah sangat berat. Dan jika kita melintirnya dengan tangan Anda, kita akan tuangkan coklat ini sepanjang dinding dan sebarkan dengan spatula. Dengan cara ini kita habiskan semua coklat susunya. Tapi ada juga coklat putih di Kinder. Mari kita membuatnya. Kita butuh cocoa butternya, susu bubuk, gula, dan lisin kedelai. Dan tentu saja melangirnya. Isi gelas ukur penuh dengan mentega kakaonya. Nyalakan blender dan tuangkan secara bertahap. Tambahkan sepertiga sendok teh kedelai ini. Kami ambil 700 gram gula pasir dan tuangkan secara bertahap. Dan segelas penuh susu bubuknya. Sekarang kita hanya butuh waktunya. Susu bubuk dan butiran gula akan menyusut dan mengganggu menteganya. Dan konsistensinya akan tepat dicapai selama 2 jam. Tuang coklat putih buatan kami ke dalam mermat ini. Kami akan masak coklat putih selama 15 jam. Kami akan juga redam ini. Dan kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita ratakan dengan spatulanya. Lalu tuangkan coklat putih dalam waktu yang sangat lama. Pada saat Anda menyebarkan dalam satu cetakan, yang lainnya punya waktu untuk mengeras. Bagian telur coklat sudah siap. Mari kita jadikan bagian tak terpisahkan dari Kinder Surprise, yang itu kapsul kuningnya. Untuk tujuan ini, kita membeli tong plastik 20 liter. Kami lepas pengencangnya untuk pegangan dan lepaskan. Nah, rasa ini berbentuk seperti kapsul, tapi tidak ada dalam warnanya. Jadi kami membuka tutupnya dan membawanya ke tempat yang aman untuk dilukis. Kami kocok kaleng catnya dan tutupi laras dengan warna kuning ini. Kami lukis sepenuhnya dalam 3 pendekatan. Ternyata kapsul kuning besar seperti ini. Sepertinya asli menurut saya. Hadiah macam apa yang akan dimasukkan ke dalam? Saya telah memikirkan semuanya sebelumnya dan pesan sebuah speaker Bluetooth keren ini seperti alike. Kami cetak dan simpan dalam kapsulnya.
Dan ada kabel manual juga. Ini dia, kita bisa tutup. Tempatkan sepresi ini ke dalam satu bagian lebih ramah. Dan keluarkan yang lain dari cetakan ini. Ya, sempurna. Pertama, kita lelehkan ujung coklat dengan kompor. Dan coba letakkan seluruh separuh telurnya di atasnya. Tapi mereka nggak cocok bersama dan ada celah yang sangat besar. Jadi kita ambil babak kedua. Kita potong semua tepi yang tidak rata dengan pisau. Lalu kita pasang lagi. Ternyata kurang lebih sama. Dan untuk merekatkan bagian ini, kita tutup bagian sambungan dan coklat putih. Dan sekarang kita sudah siap. Tapi apa Kinder dan bungkusnya berwarna-warni? Untuk buat, kita kembali mengambil formulir dan letakkan kertas timah di atasnya. Tempelkan setiap lapisan dengan pita perekat 2 sisi. Maka kita butuhkan cat akrilik, roll, kuas, dan pensil. Pertama, Anda harus buat latar belakang merah dan putih. Dan kemudian kita tempatkan huruf berwarna di atasnya. Saya pikir ini sangat cantik. Jadi kita letakkan ke bagian bawah. Dengan hati-hati kita masukkan Kinder kita. Dan bersama-sama dengan foil, angkat kembali. Tempatkan paruh kedua paket di atas. Hubungkan kedua belah ini. Dan kencangkan dengan stapler. Gunakan gunting untuk potong kertas timah. Dan tekuk ujungnya dengan hati-hati. Lalu kita cat semua celahnya. Dan sekarang Kinder Surprise raksasa benar-benar siap. Ternyata seindah ini. Kali ini kita ulangi hampir 1 lawan 1. Dengan pertimbangan cetakan, mesin pembuat coklat, dan produk, kita habiskan biaya 50.000 griffin. Ini adalah 136.000 rubel, dan butuh waktu 5 hari untuk dibuat. Jawab saya pertanyaan, siapa yang akan sangat senang dan gembira ketika mereka melihat Kinder yang besar ini? Anak-anak tentu saja. Jadi kita samarkan dengan kainnya emas, masukkan ke dalam mobil, dan bawakan ke panti asuhan ibu dan anak. Anak-anak sangat bersemangat dan membuka kejutan dengan baik lebih ini. Omong-omong, rupanya mereka juga senang dengan kejutan ini. Jadi, tulis di komentar kalian, Vanzai, buat raksasa, dan pilih yang mana, Milky Way Bar, Mars, atau Mentos. Pastikan untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Klik like, subscribe, dan klik list video di sini. Masih banyak lagi makanan enak di luar sana. Sampai jumpa semuanya.